Hi Wimet, welcome back to my online course. Kali ini saya akan menjelaskan tentang format laporan untuk mata kuliah konstruksi alat ukur. Untuk yang pertama ya, nanti yang harus dilaporkan itu adalah membuat pendahuluan ya, di mana di sini adalah bab 1 berisi latar belakang. Jadi Anda harus menjelaskan tentang latar belakang, penjelasan tentang tes prestasi. Anda bisa lihat di buku-buku, kemudian mungkin bisa juga googling, nggak masalah. Kemudian yang meliputi definisi, kemudian juga jelaskan terkait pemilihan mata kuliah yang dipilih ya dalam penugasan mata kuliah konstruksi alat ukur ini. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat. Kalian tuliskan tujuan dan manfaat disesuaikan dengan kawasan ukur. Kemudian batasan ini berisi batasan mata kuliah, subjeknya sampai dengan subjeknya siapa, dan materi yang diujikan itu sampai dengan bab berapa. Kemudian di bab 2 Anda harus menjelaskan tentang rancangan tes prestasi yang meliputi yang pertama adalah blueprint. Nah, blueprint ini ya seperti yang sudah Anda buat, berisi tabel spesifikasi blueprint, kemudian beri penjelasan terkait penetapan jumlah item dan penetapan kompetensi. Penjelasan penetapan jumlah item dan kompetensi harus sesuai dengan kaidah yang ada, bukan common sense. Ya, ini berikut adalah contoh dari blueprint. Kemudian yang kedua adalah poin B, penulisan item. Nah, ini berisi tentang item, pilihan jawaban, dan jawabannya apa, gitu ya. Jadi ini kan juga sudah Anda buat. Jadi Anda tinggal memasukkan saja dalam format laporan ini. Kemudian yang contohnya persis seperti ini ya. Jadi blueprint ada tabel seperti ini, kemudian bagian B penulisan item, jadi isinya adalah item, kemudian misalnya nomor 1 itu ada pilihan jawabannya, ada soalnya, pilihan jawabannya, dan juga dikasih kode ya, itu termasuk soal komponen perilakunya apa, knowledge, comprehension, analysis, atau apa namanya, ya dan seterusnya gitu ya, aplikasi, analisis, sintes, dan seterusnya jika ada memang. Kemudian di bab 3 adalah terkait dengan pelaporan pelaksanaan, dibagi menjadi 3 poin, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data. Persiapan ini berisi penjelasan tentang persiapan mulai dari mengajukan izin kepada dosen pengampu, pembuatan blueprint, pembuatan item, revisi item, hingga pengambilan data. Sedangkan pelaksanaan berisi penjelasan urutan kegiatan yang dilakukan saat pengambilan data. Ya, misalnya membuat Google Form, kemudian um, berkoordinasi dengan um, kelas-kelas yang dituju, berkoordinasi dengan dosennya, dan kapan pelaksanaannya itu juga dilaporkan ya, pada tanggal berapa, jam berapa, itu semuanya dilaporkan. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan data. Nah, ini berisi penjelasan pengolahan data atau scoring, tabulasi, hingga tahapan penggunaan software yang digunakan dalam komputer. Nah, di bab 3 ini poin ABC ini harus dijelaskan secara rinci dan sistematis, seperti yang saya contohkan ini. Kemudian yang keempat adalah analisa item. Di sini dibagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama adalah berisikan indeks kesukaan item, yaitu berisi skor P atau indeks kesukaan item beserta keterangannya. Ini contoh tabelnya seperti ini. Kemudian indeks diskriminasi item juga sama, contoh tabelnya seperti ini, dan ada keterangannya seperti apa. Nah, di bagian C ini adalah usulan perbaikan. Nah, di usulan perbaikan ini berisi komparasi antara skor P dan D beserta keputusannya. Nah, keputusan ini haruslah mempertimbangkan skor P dan D. Berikut ketentuan usulan perbaikan. Untuk keputusan item dibuang, maka wajib untuk mengganti item dengan yang baru. Jika jumlah item dibuang, maksudnya gini, jika jumlah item dengan kategori dibuang itu lebih dari 10 item, maka wajib mengganti minimal 3 item. Tentukan sendiri item mana saja. Nah, jika kurang dari 10, cukup mengganti 1 item saja. Nah, kemudian untuk keputusan item diperbaiki, maka wajib untuk memperbaiki item tersebut. Nah, perbaikan bisa dilakukan dari struktur soal maupun pilihan jawaban. Nah, jika jumlah item diperbaiki atau dengan kategori diperbaiki ini
lebih dari 10 item, maka wajib memperbaiki minimal 3 item saja. Tentukan juga itemnya sendiri. Nah, jika kurang dari 10 cukup mengganti satu item. Nah, pergantian dan perbaikan item haruslah diberi alasan sesuai dengan kaidah penulisan item, juga bukan common sense. Berikut contoh tabel komparasinya. Di sini ya, keterangan P, keterangan D, kemudian ada keputusan ya. Nah, kemudian setelah membuat tabel komparasi, kemudian di bawahnya ada tabel usulan perbaikan. Misalnya ini adalah item yang dibuang, nanti dikasih keterangan item nomor berapa, kemudian ini yang di sebelah kanannya, di kolom sebelah kanannya ada usulan perbaikannya, kemudian diberikan alasan perbaikannya seperti apa di bawah kayak gini. Jadi menggunakan format seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bab kelima adalah evaluasi. Ini berisikan hasil form evaluasi yang sudah kalian bagikan ke peserta ya. Jadi nanti dianalisis sesuai dengan poin-poin yang Anda tanyakan pada lembar evaluasi itu. Nah, kemudian untuk yang bab keenam adalah lampiran. Di sini dilampirkan link Google Form-nya. Kemudian jika menggunakan Bella, berarti nggak perlu ya, nggak perlu linknya. Kemudian tabulasi data, Excel-nya itu kalian simpan dulu di Google Drive, kemudian aksesnya Anda buka, terus Anda lampirkan linknya di situ ya. Jadi nanti saya bisa mengakses. Nah, terus kemudian cara pengerjaan. Jadi setelah mengerjakan pada bagian individu dan kelompok, dalam pengerjaan laporan ini sebaiknya Anda mengerjakan dibagi-bagi ya tugasnya ya, setiap anggota kelompoknya. Jadi saya ingin ada koordinasi dari setiap anggota kelompok. Nah, bagaimana cara saya menilainya? Nanti setiap anggota kelompok yang mengerjakan, misalnya ada 5 anggota, si A mengerjakan bab 1, nanti ditulis di bawah bab 1 ini dikerjakan oleh namanya siapa gitu ya. Dikerjakan oleh A. Kemudian bab 2 bagian blueprint. Nah, yang mengerjakan laporan itu siapa? Ditulis gitu ya. Namanya siapa. Nah, jadi nanti saya akan menilai tugas ini sebagai tugas kelompok secara utuh dan ada kredit tertentu untuk individu. Ya, jadi lengkap ya, nanti penilaiannya lengkap. Nah, kalau kurang jelas tanyakan ke asisten ya. Nah, setelah mengerjakan pada bagian individu dan kelompok, maksudnya tadi pembagian-pembagian tadi itu, laporan disusun dengan menambahkan daftar isi dan nomor halaman. Jangan lupa ya, ini adalah hal yang sangat krusial, nomor halaman. Kalau nggak ada nomor halaman itu, saya menganggapnya suatu kesalahan yang besar gitu ya, dan kurang bisa ditolerir. Nah, kemudian ini adalah contoh dari cover depan, berisikan tulisan seperti ini ya, tugas mata kuliah, konstruksi alat ukur, kemudian ada logo Universitas WM, kemudian nama anggota-anggota kelompok dan NIM-nya, kemudian tulis bulan dan tahun, kemudian Fakultas Psikologi Unika. Pokoknya seperti ini. Nah, kemudian laporan ditulis menggunakan font Times New Roman ya. Perhatikan ukurannya adalah 12 spasi 1,5 dan margin atas 2 cm, bawah 3 cm, kiri 3 cm dan kanan 2 cm. Kemudian menggunakan setting kertas ukuran A4. Nah, penulisan tabel menggunakan ukuran 10 dan spasi 1 tanpa garis vertikal. Lihat contoh tabel sebelumnya ya. Jadi nanti saya akan buat link di pertemuan ke-7 untuk pengumpulan assignment atau tugas ini. Saya akan buka sampai dengan sebelum UAS itu dimulai. Kemudian nanti saya akan buat UTS dimulai. Kemudian nanti saya akan membuat link untuk UTS yang multiple choice itu di setelah pertemuan ke-7. Gitu saja penjelasan singkat dari pertemuan ke-7. Semoga lancar untuk tugas Anda dan semoga sukses mengerjakan UTS. Terima kasih.